Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi iman, masih bisa datang ke masjid, masih bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang terus harus kita syukuri, kita tingkatkan terus ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian asyam. Artinya asyam artinya berpuasa yang diikuti oleh ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syam. Jadi bukan sekedar puasa biasa, bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus, bukan sekedar puasa-puasa yang tidak diikuti oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini diperintahkan asyam. Jadi berpuasa yang mana diikuti oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa kita ini batal. Itu artinya syam. Syam ini yaitu berpuasa yang mana diikuti oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa itu batal. Jangan sampai orang yang berpuasa itu hibah. Jangan sampai orang yang berpuasa itu fitnah. Jangan sampai orang yang berpuasa itu berbuat keji. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai puasanya itu dibatalkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini niatnya syam Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niati betul-betul syam Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang benar ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa menjadi kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu. Umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, semuanya itu diberi aturan syam, berpuasa dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan aturannya sendiri. Jadi hanya sekedar berpuasa seenaknya sendiri, yang penting menahan lapar dan haus saja, bukan, tapi mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalian ini bertakwa. Bertakwa ini adalah kemuliaan yang sangat istimewa, itu bertakwa. Jadi kalau kita ingin mencapai kemuliaan kehidupan dunia maupun di akhirat, kita harus bertakwa. Tanpa bertakwa kita tidak bisa mulia. Dan ini syam di bulan Ramadan dan puasa-puasa yang kita lakukan, puasa sunnah yang ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mencari pahala karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa-puasa seperti ini, puasa-puasa yang bisa membersihkan diri kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka dari itu, mari kita kerjakan puasa yang sebenarnya, yang diatur oleh aturan-aturan Allah,
yang diikat dengan ketentuan-ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita kerjakan puasa yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar berpuasa biasa. Jadi kita supaya diri kita ini semakin bersih, dosa-dosa kita itu hilang, diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Nah, ini manusia kalau berdosa harus dibersihkan dosanya. Jadi kita bersihkan dengan aturan-aturan Allah ini karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita diberi aturan-aturan ini supaya kita semakin bersih, supaya dosa-dosa kita berguguran, supaya pikiran kita semakin nikmat, semakin tenang. Kalau kita saum, kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang, pikiran kita tentram. Kalau kita betul-betul mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Ramadan ini nikmat. Ramadan ini jadi kenikmatan. Kenikmatan kalau kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjalani perintah-perintah Allah ini terasa nikmat, terasa indah. Kalau kita betul-betul ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala ini dan kita laksanakan sesuai tuntunan, sesuai aturan, sesuai petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari keimanan dan rasa harap untuk mendapatkan pahala dan keutamaannya, maka dosa-dosa dia yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersungguh-sungguh. Untung alhamdulillah kita ini masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa melakukan sholat malam, yang mana ada yang melakukan sholat tarawih, boleh dilakukan di malam hari, di sepertiga malam juga boleh, boleh dikerjakan habis isya boleh. Usahakan sholat tarawihnya yang tuma'nina, usahakan rukuknya, sujudnya, usahakan yang tuma'nina. Karena kalau tidak tuma'nina, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Jangan sampai kita ini salat tapi lalai. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salat cepet-cepetan. Usahakan yang khusyuk, usahakan yang tumanina. Ini kesempatan hidup. Kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Luar biasa indahnya, nikmatnya. Supaya kita nikmati rukuknya, sujudnya, dinikmati. Keluar keringat pun kalau kita nikmati indah rasanya. Itu berguguran dosa-dosa kita bersama keringat-keringat yang mengucur di anggota badan kita, berguguran dosa-dosa kita insyaallah. Kita usahakan dinikmati walaupun terasa capek, walaupun terasa agak berat, usahakan betul-betul jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggalkan 1 bulan penuh, usahakan. Karena di malam-malam ini, malam-malam yang istimewa yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, apalagi di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan 1000 bulan. Maka dari itu mari kita betul-betul bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Asyamul junnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syam adalah tameng. Puasa yang dilakukan dengan aturan-aturan yang diikuti oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu tameng, perisai, benteng dari siksa api neraka, dari jilatan api neraka.
Puasa itu tameng, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu betul-betul kerjakan puasa yang sebenarnya, yang sesuai aturan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar berpuasa seenaknya kita sendiri, tapi kita harus menurut aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya jangan sampai puasa kita ini batal. Jangan sampai puasa kita ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jangan sampai puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berusaha dengan yang sebaik-baiknya supaya menjadi betul-betul siam, puasa yang mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa